Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa di kesempatan berbahagia ini guna melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah, 10 konsep dalam upaya mensucikan jiwa kita, di dalam upaya untuk membersihkan hatinya kita. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah telah kita sebutkan dan jelaskan secara singkat kaidah yang kelima, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Tazkiyah itu, upaya pensucian jiwa itu unsurnya dua, ya. Kalau jamaah sekalian pingin belajar tentang tazkiyah, intinya itu dua ini, takhliyatun wa tahliyatun. Bersihkan dulu diri kita dari noda-noda, bersihkan dulu dirinya kita dari kemaksiatan, ya. Kemudian apa? Tahliyatun, ya. Bedanya tipis sekali, kha dengan ha. Takhliyatun dan apa? Tahliyatun. Kalau pakai kha, takhliyatun artinya apa? Bersihkan kotoran-kotoran dulu. Kita kan bisa introspeksi diri masing-masing, bahwa dalam diri kita itu masih bercokol kesombongan, dalam diri kita ini masih ada sifat-sifat hasad kepada saudaranya kita, dalam dirinya kita itu ada penyakit-penyakit hati. Kan kita bisa muhasabah tuh dirinya kita. Maka untuk meraih pembersihan jiwa dan hati, kita semuanya harus bersihkan dulu. Kemudian apa? Tahliyatun, isi, hiasi hati dan jiwanya kita dengan amalan-amalan kebaikan. Kalau sekedar melakukan amalan kebaikan, kemudian rajin juga buat maksiat, tidak tinggalkan maksiat, maka mustahil akan tercapai kebersihan hati. Itu mustahil. Harus terkumpul dua ini, tinggalkan maksiat, kemudian hiasi dengan memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, ya. Makanya kata Syekh Abdul Razak, fala budda liman arada tazkiyata nafsihi ayyukli'a awwalan 'anil dzunub. Oleh sebab itulah, barang siapa yang ingin membersihkan hati, Bu, Pak, jamaah sekalian, penting tuh hati itu, ya. Hati itu kecil, tapi kalau rusak semua anggota tubuhnya kita.
Kalau rusak hati tersebut, maka efeknya itu bukan cuma di dunia, tapi akan kita rasakan sampai di akhirat kelak. Makanya pembahasan tentang tazkiyatun nufus itu perkara yang betul-betul para ulama mencurahkan perhatian mereka, ya. Maka ini penting. Kata beliau, fala budda liman arada tazkiyata nafsihi ayyukliya awalan 'anil dzunub. Harus, ya, bagi orang-orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, harus dia terlebih dahulu melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan, ya, dibuang semua itu. Kemudian kita masuk, ya, di pertemuan hari ini, al-qaidatu sadisatu, kaidah yang ke-6, konsep yang ke-6, iglaq al-manafiq allati tukhriju bil insan anit tazkiyah, menutup segala macam celah sarana yang bisa mengikis kesucian jiwa kita, wa tub'iduhu 'anil fadilah, yang akan menjauhkan diri kita dari kemuliaan, wa tuqi'uhu fir radhilah, yang akan menyeret dan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan. Ini dikenal dalam istilah syariat saddu az-zara'i, ya. Apa istilahnya? Saddu az-zara'i, menutup celah yang bisa menjerumuskan ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tadinya asal perbuatan tersebut mubah, boleh, tapi karena dikhawatirkan dan besar kemungkinan dipastikan akan menimbulkan kemudaratan, akan menjerumuskan ke dalam dosa, maka ditutup celah tersebut. Dengan penjelasan insyaallah taala akan mudah kita pahami, ya. Apa namanya jemaah sekalian? Saddu az-zara'i, ya, menutup celah pintu dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fayahtajul abdu hajatan masatan ila ighlaq al manafid allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Seorang hamba itu sangat-sangat butuh untuk menutup semua celah sarana yang bisa merusak dan mengotori jiwanya, ya. Ini kaidah yang ke-6 ini luar biasa. Kalau betul-betul kita pahami dengan baik, ya, betapa indahnya syariat Islam itu, betapa mulianya Islam ini, ya, betul-betul menjaga kita dengan syariatnya yang mulia agar diri kita tidak terjatuh dalam perkara yang hina, ya. Wa qad duriba lana fi sunnah mathalun yubayyinu khuturata wulujil 'abdi fi ma yudayyi'u 'alaihi dinahu. Dan sungguh telah dipermisalkan, perumpamakan di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menerangkan, ya, apa yang akan didapatkan bagi seorang hamba yang menjerumuskan dirinya ke dalam perkara-perkara yang dilarang, yang bisa mengakibatkan rusak agamanya. Kabuli. Kalau ada perkara yang bisa merusak agamanya, kita tutup celah tersebut. Kalau ada perkara yang bisa menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, tutup celah tersebut. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang perkara ini. Tutup, begitu indahnya, ya. Mau lihat contohnya apa itu? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, ya. Segala sarana yang bisa menjerumuskan kepada zina, tutup, ya. Demikian pula apa? Qul lil mu'minina
yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin, hendaknya mereka menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang enggak halal untuk mereka lihat. Nanti akan ada penjelasannya, ya. Katanya fafil hadis, maka di dalam sebuah hadis, ya, hadis dari Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambatai as-sirat suran fihi ma abwabun mufattahatun. Ya, hadisnya agak panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah membuat permisalan siratan mustaqima, jalan yang lurus. Pak, perhatikan jalan lurus nih. Ini jalan lurus. Wa ala jambataihi as-sirat surani fihi ma abwabun mufattahatun. Ya. Di antara dua sisi, kiri kanan, dari jalan yang lurus tersebut terdapat dua pagar, dua dinding. Nah, ini jalan lurus, ada dinding nih, kiri kanan. Ya. Fihi ma abwabun mufattahatun. Di sampingnya itu banyak pintu-pintu yang terbuka. Jalan lurus, dinding, pagar, kemudian banyak pintu-pintu yang terbuka. Ya. Wa 'alal abwab suturun murkhatun. Pintu-pintu tersebut tertutup dengan tirai yang terlujur sampai ke bawah, tertutup. Ya. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulu as-sirat jami'an. Maka di depan pintu utama garis yang lurus ini ada seorang penyeru yang ditugaskan untuk mengatakan, wahai manusia, masuklah kalian kepada jalan yang lurus ini. Ya. Wala tata'arraju, jangan kalian menoleh ke kiri dan ke kanan. Jangan kalian menyimpang. Jalan lurus saja, jalan lurus, jangan perhatikan kiri kanan. Wada'in yad'u min fawqis sirat, ada lagi seorang penyuruh yang berada di atas sirat, jalan yang lurus tersebut. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, maka ketika ada seseorang yang ingin masuk ke pintu-pintu yang berada sebelah kiri kanan dari jalan yang lurus tersebut, qala waihak, maka penyuruh tersebut mengatakan, celaka, la taftahu fa innaka in taftahu talitshu. Jangan kamu buka, celaka, jangan kamu buka tirai tersebut, jangan kamu masuk ke dalam pintu-pintu tersebut. Perhatikan ini, ya. Jadi apa? Jalan lurus, jalan lurus, kiri kanan ada apa tadi? Dinding, pagar. Di dalamnya itu apa? Ada pintu-pintu yang tertutup dengan tirai. Kalau ada seseorang yang ingin buka tirai tersebut, maka penyuruh mengatakan, waihak, celaka kamu, jangan kamu buka tirai tersebut, jangan kamu masuk ke dalam pintu itu. Ya. Kemudian wasirat al-Islam, maka Nabi terangkan, as-sirat, jalan lurus itu, itulah Islam. Itulah Islam. Ya. Wasurani hududullah, adapun dinding pembatas kiri kanan dari jalan yang lurus tersebut adalah hududullah, batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Ya. Wal abwabul mufattahatu maharimullah. Ya. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang udah jelas gak? Jelas gak sekarang? Jalan lurus ini apa? Islam. Dindingnya ini apa? Hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Ya. Kemudian pintu-pintu yang terbuka itu apa? Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau pengen jalan, jalan lurus saja.
ya, jalan lurus, jangan masuk ke pintu kiri dan kanan, jangan terobos perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang dinamakan istiqomah. Bu, Pak, istiqomah itu jalannya lurus satu aja. Ya. Ini yang ada di samping-samping itu cabang semuanya. Ya, perkara-perkara yang menyimpang dalam Islam. Ya. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Dan penyeru yang berada di depan jalan tersebut adalah kitabullah, Al-Qur'an. Disuruh kita ya untuk tetap istiqomah di atas agama Allah. Jadi perkara istiqomah itu perkara yang luar biasa dalam agama kita. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Wada'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Dan penyuruh yang berada di atas sirat, jalan yang lurus tersebut adalah penasehat ya yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati setiap muslim. Ya. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa di dalam hati yang sehat itu terdapat penasehat. Makanya dalam hadis Wabisah ya Ibnu Ma'bad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Wabisah. Wabisah Ibnu Ma'bad itu seorang sahabat. Nabi katakan, "Ji'ta tas'alani anil birri wal itsm?" Qalu bala. Kata Rasulullah kepada Ma'bad, ya, kepada Al-Wabisah bin Ma'bad, "Apakah engkau datang untuk bertanya kepadaku tentang apa itu kebaikan dan dosa?" Kata Wabisah, "Bala, iya wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Wabisah, al-birru," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istafti qalbak." Tanyakan ke hatimu. Tanyakan ke hatimu. Berarti penasehat nih, Bu. Hati itu penasehat. Al-birru matsma'anna ilaihin nafs. Yang namanya kebaikan itu apa yang dirasakan hati kita tenang. Wal itsmu ma haka fi nafsik. Adapun dosa itu perkara yang tidak mengenakkan kamu, tidak akan menjadikan kamu merasa tenang dan nyaman. Itulah dosa. Ya. Tapi hati siapa ini, Bu? Hati orang yang bertakwa. Enggak semua hati. Istafti qalbak. Tanyakan kepada hatimu. Kalau hati orang bersih, ya, kalau hati orang yang bertakwa, ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan enggak tenang dia. Dusta nggak tenang dia, ya, nggak tenang dia. Kenapa? Karena itu kemaksiatan, ya, nggak tenang dia, ya. Itulah dosa. Adapun kebaikan adalah perkara yang menenangkan hatinya kita. Dan ini sekali lagi tidak akan didapatkan kecuali dalam hati seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau pelaku kemaksiatan, jangan tanyakan, coba tanyakan kepada hati kamu. Ya. Hati orang yang berbuat maksiat dan selalu berbuat maksiat kepada Allah itu sama saja. Ya, kemaksiatan tidak memberikan efek ke dalam hatinya. Ya. Subhanallah. Kemudian ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, "Wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamah 'ala sirat." Maka barang siapa yang dalam kehidupan dunia ini dia telah keluar ya dari keistiqomahan. Di dunia enggak istiqomah di atas agama Allah, ya. Fa fataha abwabal maharim allati fi sutur as-sirat yamnatan wa yasratan wa dakhala ilaiha sawa'an kanat al-maharim minas syahawat aw minas syubhat akhadhathu al-kalalib allati ala dzalika sirat yamnatan wa yasratan bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharim wa dakhala ilaiha. Ya. Kata beliau, barang siapa yang dalam kehidupan dunianya enggak istiqomah,
keluar dari keistiqomahan. Bu, Pak, istiqomah itu kata para ulama halatun wahidatun. Ya, bagaimanapun posisi seorang muslim dan muslimah keadaannya cuma satu, taat kepada Allah. Mau hidupnya lapang maupun sempit, mau hidupnya enak ataukah sulit, mau dapat nikmat maupun dapat cobaan, petaka, kondisinya satu, tetap apa? Taat kepada Allah. Itu namanya istiqomah, dan itu sulit kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu halatun wahidah, keadaannya satu. Ya, mau dapat musibah, mau dapat nikmat, tetap taat dia kepada Allah. Karena maaf, banyak orang kalau dapat nikmat rajin ibadah. Ya, banyak orang kalau dapat nikmat dimudahkan rezekinya, masya Allah rajin puasa Senin Kamis. Ya, ketaatannya dijaga. Tapi giliran dicoba sedikit oleh Allah dengan musibah, langsung futur, loyo beribadah. Benar atau salah? Benar gak ini Bu, Pak? Kalau rezekinya mantap, lancar jualannya, masya Allah, dapat promosi di kantornya, di shop depan terus, rajin sedekah, puasa Senin Kamis, bangun tengah malam, sholat duhanya dijaga. Giliran dapat sedikit musibah, langsung loyo. Ya, itu bukan istiqomah namanya. Istiqomah itu bagaimanapun keadaan kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang kita sembah itu sama, baik dalam keadaan dapat nikmat maupun dalam keadaan mendapatkan musibah. Makanya itulah wasiat yang paling utama. Ya, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, tolong berikan saya sebuah nasihat, sebuah kalimat yang apabila saya sudah mendengarkan dari kamu, apabila saya mendapatkan nasihat itu dari engkau, maka saya enggak tanya lagi kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, ucapkan, ikrarkan, aku beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Kalau kita sudah katakan saya beriman kepada Allah, harus kita sebagai seorang muslim dan muslimah tegar menghadapi segala konsekuensinya. Ya, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah kamu di atas pengakuan kamu, di atas keimanan kamu. Ya, subhanallah. Jadi luar biasa, wasiat istiqomah itu luar biasa. Dan sekali lagi, istiqomah itu kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manfaatnya luar biasa. Orang-orang yang istiqomah di kehidupan dunia ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah, "Innal ladzina qalu rabbunallah", sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, maka malaikat akan turun kepada hamba tersebut mengatakan alla takhafu, jangan pernah khawatir, wala tahzanu, jangan pernah bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Mengajak semuanya, mari istiqomah di atas agama Allah. Jangan karena persoalan sepele kemudian kita menggadaikan keistiqomahan kita. Jangan karena ada problem keluarga, problem di kantor, problem dengan teman, kemudian kita menggadaikan istiqomahannya kita. Ya, jangan rusak istiqomahan kita karena kekecewaan kita kepada manusia. Jangan rusak istiqomahnya kita
karena rasa kecewanya kita kepada manusia. Jangan pernah. Jangan pernah goyang keistiqomahan tersebut hanya dengan cobaan yang datang bertubi-tubi kepada kita. Enggak semua cobaan tersebut, enggak semua musibah tersebut jelek untuk kita. Tapi terkadang Allah memberikan kebaikan untuk kita dalam kemasan yang tidak mengenakan kita. Jadi itu harus dipahami betul. Ya, selama kita bertakwa kepada Allah, selama kita sudah berupaya untuk menjaga hukum-hukum Allah, apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, selama kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian bersamaan dengan itu cobaan, musibah terus menghantam kita, maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan kemudian cobaan ujian tersebut melemahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kesemuanya itu melunturkan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, jamaah sekalian, dunia sebentar saja. Dunia sebentar saja. Jangan gadaikan agama kita, jangan gadaikan keistiqomahannya kita. Di depan kita, di sana ada nikmat yang sangat-sangat besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah. Ya. Maka kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab tadi, sawaun kanat al-maharim minas syahawat am minas syubhat. Ya. Maka ketika dia goyang dari keistiqomahan, dia kemudian membuka pintu-pintu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ya, yang berada di balik tirai itu, dua sisi itu tadi, dia masuk. Sama saja bentuk perkara yang diharamkan itu syubhat dan syahwat, dua itu. Ya, pintu maksiat itu dua, Bu. Kalau bukan syahwat, syubhat. Ya, ini dua pintu kemaksiatan nih. Pintu syahwat, hawa nafsu, dan pintu syubhat, kerancuan. Itu syubhat itu kerancuan, ya, penyimpangan, ketidakbenaran. Nah, itu namanya syubhat. Ya. Akhadathul kalalib allati ala dzalika sirat yamnatan wa yasratan. Maka dia pun akan disambar oleh pengait, ya, oleh pencatut-pencatut yang berada di sebelah kiri dan kanan dari jalan yang lurus tersebut. Ya, akan terambil dia, ya. Bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharim, tergantung, ya, pintu mana yang ia buka, ya, lalu dia masuk ke dalamnya. Ya, sekali lagi, jaga keistiqomahan kita di dunia ini. Ya. Kalau mau mengukur keadaan kita di akhirat, ibu bapak lihat keistiqomahan kita di dunia. Itu pengaruh sekali. Ya. Itu pengaruh sekali. Keistiqomahan seorang hamba di dunia itu sangat berpengaruh untuk kehidupannya. Ya, bayangkan sejak kita mati saja dikuburkan, ketika menjawab pertanyaan malaikat, 3 pertanyaan itu sangat bergantung dari apa? Keistiqomahan selama di dunia. Man rabbuk, siapa Rob kamu? Wa madinuk, apa agama kamu? Wa man nabiyuk, siapa nabi kamu? 3 pertanyaan ini, ya. Tapi sangat terpengaruh jawabannya ketika orang tersebut istiqomah di dunia ini. Dia istiqomah, maka dengan mudah, dengan izin Allah dia menjawab pertanyaan tersebut. Kapan dia enggak istiqomah, maka akan kesulitan yang akan dia rasakan. Wa minhu qaulullahi azza wa jalla. Ini kemudian, ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan permisalan. Katanya di antara perkara yang harus ditutup, ya, yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perkara yang diharamkan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada kaum mukminin
yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang itu lebih menjadikan diri mereka bersih. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Diperintahkan untuk tundukkan mata dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Untuk menutup celah pintu-pintu zina. Ya. Jadi zina itu awalnya dari pandangan mata. Ya, pandangan mata. Maka ditutup celah itu dalam syariatnya kita. Qala Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, berkata Abu Hayyan, nama beliau Muhammad ibnu Yusuf. Ya, Abu Hayyan nama beliau Muhammad ibnu Yusuf ibnu Hayyan Al-Andalusi, bukan Andalusi. Kalau Andalusi Indonesia, kalau ini Andalus. Andalus itu di mana? Spanyol, Spain. Ya, Spanyol. Andalus itu Spanyol. Ya. Abu Hayyan Muhammad ibnu Yusuf ibnu Hayyan Al-Andalusi. Ya. Kata beliau, coba ibu bapak perhatikan ayat itu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Coba ibu perhatikan betapa hebatnya Al-Qur'an itu. Ya. Coba perhatikan ayat itu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaknya mereka menundukkan pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan mereka menjaga kemaluannya. Kenapa didahulukan jaga mata? Kenapa Allah enggak katakan qul lil mu'minina ayahfadzu furujahum wa yaghuddu absarahum? Ya. Katakan kepada kaum mukminin, hendaknya mereka menjaga kemaluannya dan menundukkan sebagian dari pandangannya. Kenapa Allah enggak suruh jaga kemaluan dulu, maaf, kemudian menundukkan pandangan? Tapi ini kok di ayatnya tundukkan pandangan dulu, jaga kemaluan. Ada rahasianya. Coba perhatikan ini. Kata beliau, qala Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, quddima ghaddul basar ala hifdzil faraj li'anna an-nazar bariduz zina. Didahulukan perintah untuk menundukkan mata, pandangan, ya, dibandingkan menjaga kemaluan, karena pandangan itu adalah pengantar kepada perzinahan. Ya, jadi ini penting, ya, ini penting untuk kita semuanya menjadikan sebagai bahan, ya, teguran untuk kita. Ya, tundukkan pandangan. Wara'idul fujur, ya, pandangan mata itu akan menjadi pemancing dosa-dosa. Ya, wal balwa fi asyaddu wa aktar, dan akan mengundang malapetaka yang lebih banyak dan dahsyat. Ya, itulah bahayanya kalau pandangan mata tidak terkontrol. Makanya di situ ibu bapak perhatikan min absarihim, ada huruf minnya. Ya, ada huruf minnya. Allah enggak katakan qul lil mu'minina yaghuddu absarahum. Ya, hendaknya kaum mukminin menundukkan pandangannya. Tapi pakai min absarihim. Apa rahasianya? Karena enggak semua pandangan itu diharamkan dalam Islam. Makanya pakai kata min di situ dalam ilmu bahasa Arab namanya min tabi'idiyah, menunjukkan sebagian. Hendaknya mereka menundukkan sebagian dari pandangannya. Kenapa? Karena seorang suami boleh pandangin istrinya. Ya, masa sama istri tundukkan pandangan terus? Ya. Demikian pula ketika ingin melamar seorang wanita, boleh dihalalkan dia untuk melihat kepada calon istrinya. Ya, demikian pula seorang lelaki diperbolehkan untuk melihat kepada mahramnya, semuanya diperbolehkan. Makanya itu rahasianya pakai kata min absarihim, tundukkan pandangannya pada penundukkan sebagian dari pandangannya, karena enggak semua pandangan di dalam Islam itu terlarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya. Subhanallah. Jadi ini jamaah sekalian yang kami muliakan, perkara dari salah satu contoh saddud dzara'i, ya, contoh perkara yang diperintahkan untuk kita tutup agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi saddud dzara'i itu macam-macam. Ada yang hukumnya wajib untuk ditutup, ada juga wajib untuk tidak ditutup. Ya, coba perhatikan perbedaannya ini. Ada yang saddud dzara'i yang wajib ditutup. Gimana batasannya itu? Sehingga sesuatu dikatakan saddud dzara'i pada keadaan ini wajib kalau dipastikan akan bisa menimbulkan mudarat yang besar. Ya, makanya dalam surat Al-An'am, Bapak Ibu bisa lihat ya di ayat 108. Al-An'am ayat berapa? 108. Ini contoh saddud dzara'i yang wajib untuk dilakukan. Tutup celahnya. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian cela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbu min, sesembahan mereka yang batil itu, maka mereka balas mencela Allah Subhanahu wa taala, ya, yang melampaui batas tanpa pengetahuan. Paham enggak ini? Dilarang kita untuk mencela apa? Sesembahan-sesembahan orang kafir. Kalau dikhawatirkan mereka akan membalas mencela Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini juga, ya. Dilarang kita untuk membiarkan mata kita ke sana kemari. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjatuh dalam kemaksiatan. Ada juga yang kedua, saddud dzara'i yang tidak wajib untuk ditutup dan dilakukan. Ya, kapan itu? Kalau yang dikhawatirkan itu kecil kemungkinannya terjadi. Contohnya apa? Minuman keras itu dari apa? Adanya dari apa? Anggur. Ada kan dari anggur? Minuman keras dari anggur. Nggak boleh kita katakan jangan tanam anggur. Ya, nanti orang pakai untuk apa? Buat khamr. Ya. Ada pisau. Biasanya orang membunuh pakai apa? Pisau. Ada kan pembunuhan pakai pisau. Nggak boleh kemudian kita katakan apa? Nggak boleh produksi pisau. Nggak boleh buat pisau. Nggak boleh jual pisau. Kenapa? Nanti dikhawatirkan dipakai untuk membunuh. Enggak demikian cara berpikirnya kita, ya. Karena hukum asal pisau itu dipakai untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Demikian pula anggur memang kita dibutuhkan oleh manusia. Adapun penyalahgunaan itu di luar dari hukum asalnya, ya. Itu semoga bisa dipahami, ya. Kemudian waqala Syekh As-Sa'di rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di alaihi rahmatullah, fa inna man hafiza farjahu wa basarahu tahura minal khubuth alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish. Maka barang siapa yang bisa menjaga kemaluannya dan pandangannya, maka ya akan terhasilkan kesucian dari dirinya, dari kebusukan-kebusukan dosa yang mengotori hati para pelaku maksiat, pelaku dosa. Ya, jadi sekali lagi kemaksiatan itu akan merusak dan mengotori jiwanya kita. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, semakin kotor hatinya kita, semakin kotor jiwanya kita, ya. Wazakat a'maluhu, maka amalan-amalan ibadahnya pun semakin baik. Inilah manfaat meninggalkan kemaksiatan, ya. Amalan kita akan semakin baik, dirinya kita, jiwanya kita akan semakin bersih. Bisababi tarkil al-muharram. Kenapa bisa ibadahnya semakin bagus? Karena dia telah meninggalkan kemaksiatan, ya. Jadi kalau ada orang yang merasa berat beribadah,
itu bisa jadi yang menghalanginya dosa dan kemaksiatannya. Ya, kalau ada di antara kita, kok Ustaz rasa-rasanya berat sekali, pingin puasa Senin Kamis berat, pingin bangun tengah malam berat sekali, pingin sholat duha kok kayak terhalangi terus. Nah, bisa jadi penyebabnya karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi tatma ilaihi nafs wa tad'u ilaihi faman taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Ya, itu kemaksiatan itulah yang disukai oleh hawa nafsu kita. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu senantiasa mengajak, mendorong kita dalam perkara-perkara yang jelek. Ya, makanya kata para ulama, ada yang masih ingat tips untuk selamat dari hawa nafsu apa? Ada yang masih ingat jemaah sekalian? Apa obat untuk melawan hawa nafsu? Hah? Sudah pernah disebutkan? Hah? Kata para ulama apa? Mukhalafatuhu, selisihi. Jangan diikuti, itu obatnya. Ya, kalau hawa nafsu kita menggiring kita, menyuruh kita untuk berdusta, lawan dengan apa? Berkata jujur. Ya. Jadi obat untuk melawan hawa nafsu itu dengan menyelisihinya, bukan dengan mengikutinya. Diselisihi. Apa yang diserukan oleh hawa nafsunya kita dari kejelekan, maka apa? Diselisihi. Nah, itu bagus. Wa man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Diingat-ingat tuh. Ya, Bapak-bapak sekalian. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan yang lebih bagus untuknya. Yakini itu. Yakini itu. Kalau ada sesuatu dari kemaksiatan yang kita tinggalkan karena Allah, yakin Allah akan menggantikan yang lebih bagus buat kita. Yakin itu. Ya, sepenuh hatinya kita, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Walihadza kana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni min fudulil kalam wan nazar wa ghairi dzalik. Oleh sebab itulah termasuk dari kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Ini kaidah ini penting yang sekaligus merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi ini. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk keelokan, kebagusan, keindahan dari Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Min fudulil kalam wan nazar. Dari apa? Ucapan-ucapan yang sia-sia, pandangan mata yang sia-sia, dan lain-lain sebagainya. Ya, sekali lagi, kalau ingin melakukan sesuatu berpikir dulu. Ini bagus enggak untuk agama kita? Ini bagus enggak? Mendatangkan manfaat dan kebaikan enggak untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita? Kalau bagus, lanjutkan. Kalau enggak bagus, tinggalkan. Jangan berbuat dulu baru berpikir. Ya, yang bagus itu berpikir dulu baru berbuat. Pikir dulu jamaah sekalian. Karena hidup kita di dunia ini terbatas. Umurnya kita itu terbatas. Kalau kita terlalu sering terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, berapa waktu dan usia kita yang habis dan hilang, terbuang secara percuma-cuma. Padahal kelak di hari kiamat kita itu butuh untuk berbekal amalan kebaikan. Ya, butuh kita untuk bermodalkan amalan kebaikan. Ya. Kemudian kata beliau, fayam bagi alal abdi, atau ada sebelumnya, qala Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Ini bagus juga ucapan al-Imam Ibnul Qayyim, ya, dalam kitab Bada'iul Fawaid. Kata beliau, wa aktsarul ma'asi innama tawalladuha min fudulil kalam wan nazar. Kebanyakan maksiat itu muncul dan lahirnya dari apa? Ucapan dan pandangan yang sia-sia, yang berlebihan. Ya, ini bahaya nih mulut kita ini. Ya, orang bilang apa? Lidah itu enggak bertulang.
Ya, artinya apa? Terkadang orang ngomong dulu baru berpikir. Ya, dia enggak berpikir dulu sebelum ngomong. Padahal yang bagus itu berpikir dulu, apa sih yang mau kita ngomongkan? Apa sih yang mau kita keluarkan dari ucapannya kita? Itu juga nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Orang yang bagus itu, orang yang berakal itu, dia berpikir dulu baru ngomong. Ya, kalau demikian maka ucapan-ucapan yang indah, yang bagus dan bermanfaat yang akan keluar dari mulutnya kita. Ya, dan insyaallah taala sedikit penyesalan yang akan kita rasakan. Beda dengan orang-orang yang ngomong dulu baru berpikir. Kebanyakan itu penyesalan yang datang kemudian. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, kata beliau, wa aktsarul ma'asi innama tawalladuha min fudulil kalam wan nazar. Kebanyakan maksiat itu sumbernya, lahirnya itu dari apa? Ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, bayangkan dari setiap ucapan kita itu ada malaikat yang terus mencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini camkan selalu ibu-ibu, bapak-bapak, biar ucapannya kita itu berkualitas. Ya, hadirkan selalu ayat ini, bahwa tidaklah ada ucapan yang keluar dari mulutnya kita kecuali ada malaikat pengawas yang selalu setia mencatatnya. Ya, ibu bapak bisa saja lupa dengan ucapan-ucapan yang telah kita ucapkan, dari ucapan kemaksiatan, dari ucapan yang mendatangkan kemarahan Allah. Bisa saja kita udah lupa itu ucapan itu, tapi tidak dengan malaikat yang telah ditugaskan untuk mencatat semua ucapannya kita. Kelak semuanya akan dibeberkan pada hari kiamat. Ya, bayangkan satu huruf ataukah satu kata aja. Pernah dengar kisahnya Aisyah? Ummul Mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menceritakan tentang siapa? Sofia, istri Nabi yang lainnya. Ini madunya ini. Ya, karena cemburu, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hasbuka an Sofiyata kaza wa kaza. Wahai Rasulullah, cukup untukmu itu Sofia. Ya, bahwa Sofia itu kaza wa kaza. Ta'ni qasirah. Cukup bagimu wahai Rasulullah bahwa Sofia itu wanita yang enggak tinggi. Qasirah. Berapa kata, Bu? Pak? Satu. Qasiratun. Aisyah radhiyallahu taala anha mensifatkan Sofia sebagai wanita yang tidak tinggi, alias rada pendek. Satu kata. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan ucapan Aisyah? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat fi ma'il bahr lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh kalau kata yang kamu ucapkan tadi itu dicemplungkan ke dalam lautan yang luas, maka akan terkontaminasi semua air yang berada dalam lautan tersebut. Berapa kata, Bu? Satu. Subhanallah. Kagetnya Aisyah mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sekarang kita tengok dirinya kita, udah berapa banyak kata yang sudah keluar dari mulutnya kita. Ya, udah berapa banyak kata yang kita keluarkan yang mungkin itu telah mendatangkan kemarahan Allah, tapi Allah tangguhkan hukumannya untuk kita. Subhanallah. Makanya mari lebih pantas untuk kita membasahi dan menggunakan lisannya kita untuk memperbanyak istighfar daripada memperbanyak gosipin orang, daripada memperbanyak gibahin orang, daripada memperbanyak melakukan namimah, adu domba. Datang ke sini, dengarkan, jadi pendengar setia, kemudian datang ke sana untuk diadukan, biar hubungan di antara sesama kaum muslimin rusak. Sekali lagi, betapa butuhnya kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, untuk menggunakan lisannya kita dalam perkara-perkara kebaikan, zikir, istighfar, baca Al-Quran, ucapkan ucapan yang baik.
Semuanya sudah ada tuntunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Itu aja. Mau selamat dalam menggunakan lisan, iman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia ucapkan ucapan yang baik. Kalau ucapannya kita nggak baik, Ibu, Pak, falyaskut, hendaknya diam. Ya, nggak ada solusi yang lainnya. Ucapkan yang baik ataukah diam dari ucapan yang jelek. Di dalam riwayat yang lainnya kata Nabi, qulu khairan taslamu awiskutu an syarrin taghnamu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah ucapan yang baik, sungguh kamu akan beruntung. Dan diamlah dari ucapan-ucapan yang jelek, sehingga kamu akan selamat. Ya, jangan pandang enteng nih mulutnya kita. Ya, kalau sudah memberikan rasa sakit hati ke dalam seorang muslim, apalagi rasa sakit hati kepada orang tuanya kita, oh luar biasa pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya, maka hati-hati. Mari gunakan lisannya kita tepat sasaran. Ya, gunakan lisannya kita dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Kemudian juga kata beliau, wa fudul an-nazar. Ya, melihat sesuatu yang sia-sia. Artinya apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huma awsa'u madakhilis syaitan. Fa inna jariyahataihima la yamallani wa la yas'amani. Dua celah ini, ya, banyak ngomong dan tidak menjaga pandangan, katanya ini termasuk pintu masuk terbesar bagi syaitan untuk menggoda kita, untuk menjatuhkan kita dalam perkara kemaksiatan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah terbiasa terjatuh dalam dua dosa ini, yaitu dosa tidak bisa mengontrol mulutnya dan dosa tidak bisa mengontrol pandangannya, maka sungguh dia tidak akan pernah merasa bosan, lelah untuk melakukannya. Kalau sudah terbiasa menggibahin orang, kalau sudah terbiasa menggosipin orang, berat untuk dia apa? Stop darinya. Ya, benar atau betul, Bu? Ya, jemaah sekalian, kalau sudah terbiasa menggunakan lisannya, mengucapkan ucapan yang kotor dan keji, maka sulit untuk dia tinggalkan. Kecuali orang-orang yang betul-betul ingin kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, fayambagi 'alal 'abdi ayyakuna 'aqilan kaisan fayas'alullah azza wa jalla as-sabr wan najah. Maka sepantasnya bagi seorang hamba untuk menjadi hamba yang paham dan cerdas, dia memohon kepada Allah untuk Allah berikan kesabaran dan keselamatan untuknya. Wa ayyaqta kullat turuq al-muaddiya li dhaya' nafsihi wa fujuriha. Dan hendaknya dia memohon kepada Allah agar Allah memutuskan, menutup segala cara, segala jalan sarana yang akan bisa mengantarkan dia untuk menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan, dalam dosa. Fadinul abdi ra'su malihi. Maka agama seseorang itu adalah modal. Agama kita itu adalah harta kita yang paling berharga. Maka dijaga. Wa fi dhaya'ihi khasaratud dunya wal akhirah. Kemudian mensia-siakan agama kita ini merupakan kerugian dunia dan akhirat. La siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al-fitan 'alan nas kawaqa'il matar. Terlebih khusus di zaman kita ini munculnya beragam fitnah, kerusakan yang menerjang manusia, yang menghantam manusia seperti lebatnya hujan yang turun. Itu yang sering kita ungkapkan, itu yang sering kita sebutkan, bahwa rusaknya orang sekarang ini itu bukan tak kala dia keluar dari rumahnya. Itulah perbedaannya, Bu. Jamaah sekalian, orang dahulu itu rusak ketika dia keluar dari rumahnya, salah bergaul, ya. Tapi di zamannya kita,
Orang bisa rusak walaupun nggak keluar rumah. Orang bisa rusak walaupun dia berada dalam kamarnya. Ya, kalau dulu rusaknya seorang wanita, rusaknya seorang lelaki, kalau dia keluar rumah kemudian salah bergaul, ya rusak dia. Tapi zaman sekarang ini orang nggak pernah keluar rumah sekalipun bisa rusak. Ya, orang yang berada dalam rumahnya bahkan berada dalam kamarnya sekalipun bisa rusak. Kenapa demikian? Internet, ya, kemudian alat-alat canggih lainnya, telepon dan lain-lain sebagainya. Subhanallah. Ya, wa fatahat fihi abwabus syubhat wasyahawat, terbuka lebar pintu-pintu syubhat dan syahwat. Ma'a hadhil ajhizati al haditha, ya, diperoleh dari peralatan-peralatan canggih, ya, handphone dan semisalnya. Ya, maaf, saya cerita ini untuk sekedar sharing pengalaman, ya, untuk kita jadikan apa? Pelajaran. Ada seorang wanita, ya, sudah berkeluarga, tinggal di rumah terus, ya, rawat anaknya. Tapi karena salah menggunakan handphone, akhirnya apa? Berhubungan dengan laki-laki, ya, dengan tegahnya titip anaknya kemudian pergi dengan lelaki tersebut. Subhanallah. Saking jahatnya, suaminya itu nggak percaya. Itu curhatnya sama saya. Jadi saya berani ceritakan karena memang kenyataan bahwa memang rusak betul. Hati-hati, ya, jangan salah gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat handphone itu luar biasa. Dengannya kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga kita yang jauh, dengan ibunya kita, dengan orang tuanya kita, dengan suaminya kita. Suami lagi tugas ke Bandung, ke Yogyakarta, dengan adanya nikmat ini kita pun bisa apa? Ngomong, ngobrol, video call untuk sekedar apa? Mengobati kerinduan kita. Maka jangan salah gunakan nikmat itu, ya. Jangan salah gunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ya. Manfaatkan nikmat tersebut tepat sasaran. Hati-hati, ya. Bahaya sekali. Akhirnya apa? Ya cerai. Ya, ujung-ujungnya cerai karena udah gak bisa ditemukan, ya, jalan damai lagi. Sudah makin parah karena salah menggunakan handphone tersebut, berhubungan dengan lelaki yang lainnya padahal sudah nikah. Belum nikah aja udah terlarang, apalagi sudah nikah. Na'udzubillah, ya. Wal mawaqi al masbuha, demikian pula situs-situs yang tercela, jangan coba-coba. Wal baramij al munharifa, ya, demikian pula, ya, akses-akses yang menyimpang, program-program yang menyimpang, acara-acara yang menyimpang. Hatta saqat katsiran minan nas ilal ghawayah, yang menggiring kebanyakan manusia menuju kesesatan. Wasarafathum anil hidayah, dan memalingkan mereka dari hidayah. Ya, itu luar biasa. Sekarang musuh-musuh Islam itu semua cara dia kerahkan untuk merusak Islam dan generasi Islam. Ya, pernah cerita enggak pengalaman pribadi? Anak saya dulu itu waktu di Yaman enggak pernah takut, Bu. Pak, enggak pernah takut. Tengah malam ke WC, jam berapapun berani sendiri. Tiba di Indonesia, karena bergaul dengan teman-temannya, mungkin pernah diajak nonton film-film sinetron-sinetron yang ada horornya. Akhirnya jam 11, jam 12 malam pingin ke WC, bangunin kami. Bi, tolong temanin ke WC. Kaget kami, kok bisa? Ternyata diselidiki, ya, gara-gara salah pergaulan itu. Ya, gara-gara apa? Di sinetron-sinetron sebagiannya menampilkan perkara-perkara yang bisa merusak dan menjadikan pendangkalan terhadap tauhid dan akidah untuk generasi Islam. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Ya, subhanallah. Sampai sini dulu. Kita tambah lagi. Ataukah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya enggak, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, sebelum kita masuk ke kaidah yang berikutnya, karena masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan?
Pas kena benteng saya. Iya. Atau biar saya baca sini, biar saya bisa meresapi pertanyaannya. Ini aja jadi barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Wah, panjang nih. Ini curhat namanya ini. Bukan pernyataan, pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya mau bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan tentang istiqomah. Ya. Dengan istiqomah menolong manusia selamat dari pertanyaan di alam kubur. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang suka mengalami futur? Itu artinya malas beribadah. Dan itu pasti dirasakan setiap orang. Bu, Pak, futur itu dialami semua orang. Jangan ibu, bapak pikir orang yang soleh itu enggak mengalami masa futur. Ada masa futurnya. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Kata Nabi SAW, likulli amalin sirrah. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Betul enggak? Pernah rasakan enggak? Kita itu semangat beribadah. Pernah enggak? Itu kata Nabi. Setiap masa itu ada masa yang seseorang semangat beribadah. Dan setiap dari semangat beribadah itu ada masa futur. Ada masa futur. Ya. Tapi tiap-tiap orang itu beda di dalam menjalani masa futurnya. Tiap-tiap orang itu beda mengkondisikan dan menempatkan dirinya kepada kondisi futur. Paham ini Bu? Pak? Iya. Ada orang yang ketika futur ikut futur terus menerus. Ya, ada. Ada juga orang yang ketika dia merasakan futur dari ibadah ini, dia alihkan kepada ibadah yang lainnya. Itulah orang yang selamat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana", barang siapa yang masa futurnya dia alihkan kepada yang lainnya dari bentuk ibadah, maka itulah orang yang selamat. Lagi futur baca Al-Quran, tadinya Masya Allah sehari 1 juz, ini kok lagi malas nih, lagi datang masa futurnya. Maka kalau kondisinya demikian, ibu bapak lihat dirinya kita, jangan ikuti yang demikian itu, tapi alihkan kepada ibadah yang lainnya. Tetap usahakan untuk membaca Al-Quran walaupun sedikit, kemudian kita alihkan kepada ibadah yang lainnya. Ibu bapak perbanyak sholat sunnah, ya, sholat qiyamul lailnya, ataukah sholat duhanya, ataukah apa, sholat sunnah mutlaknya. Ya, alihkan kepada ibadah yang lainnya dengan memperbanyak sedekah. Itu caranya kita biar apa? Selamat di masa-masa futur. Jangan diikuti, jangan diikuti. Ya, kalau diikuti binasa kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu. Ya. Bagaimana dengan orang yang suka mengalami futur Ustaz? Bila orang itu suka melakukan ibadah-ibadah sunnah, tapi kadang juga mengalami futur. Jadi kadang tidak sholat tahajud, ataukah absen duha, ataukah tidak baca Al-Quran, dan lain-lain. Apakah masih termasuk kategori tetap istiqomah? Ya, tidak lama dan kembali melakukan istiqomahannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Nah, untuk orang-orang ini sekali lagi kalau dapat masa futur, itu tadi obatnya itu. Ya, kalau futur malas baca Quran, alihkan kepada ibadah yang lainnya biar selamat kita. Itu tipsnya. Kalau dikatakan gimana ini mereka pada hari kiamat kelak ataukah di alam kubur, semoga saja mereka masih tergolong orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena dalam konteks hadisnya tersebut akan dikatakan, ya, yaqulul muslim, orang muslim mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad.
Wa yaqulul kafir wal munafiq, dan orang-orang kafir dan munafik akan mengatakan, ha la adri sami'tu nas yaqul kadza wa kadza faqultuhu. Adapun orang kafir ketika ditanya 3 pertanyaan tersebut, mereka mengatakan, saya enggak tahu, saya cuma dengar manusia mengatakan ini dan itu dan saya ikutin ucapan mereka. Jadi sekali lagi, mumpung belum mati, ya kan? Karena pertanyaannya setelah mati nanti kita. Mumpung kita masih hidup, maka apa? Perbaiki keistiqomahannya kita. Ya, mumpung masih diberikan umur oleh Allah, maka tetap istiqomah. Makanya ada doa yang dianjurkan oleh Nabi, apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Wahai Allah, istiqomahkan hatiku, kokohkan hatiku untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu. Baca tuh, baca bu, kita butuh tuh. Kita butuh doa-doa seperti ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Enggak ada jaminan selama kita masih hidup, enggak ada jaminan kita selamat. Setingkat Abu Hurairah, Bu. Pak, tahu enggak Abu Hurairah itu? Menjelang ajal kematiannya, apa yang dia katakan? Gimana mungkin saya berasa aman? Wa iblisu hayyun. Gimana mungkin saya berasa aman sementara iblis masih hidup? Artinya apa? Potensi untuk seseorang itu menyimpang terbuka lebar di hadapannya. Ya, jangan merasa aman. Sekarang saya masya Allah udah kenal pengajian. Jangan, nggak ada jaminan itu semuanya. Yang ada adalah apa? Banyak berdoa, kemudian menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariatnya kita, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati majelis ilmu ini. Amin ya Rabb. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukum buah pala yang dipakai buat bumbu? Ya, tapi ana mendengarkan ada beberapa kajian bahwa 4 mazhab mengharamkan buah pala tersebut. Ya, mohon apa ini? Untuk bahan baku khamar. Ya, barakallahu fiik. Jadi memang ya ini juga pernah ditanyakan kepada sebagian ulama di Yaman, yang mereka itu memberikan fatwa, memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Mereka itu kembali kepada kaidah bahwa sesuatu yang menutup akal sehat, sesuatu yang memabukkan, kecil besarnya, banyak sedikitnya, itu diharamkan. Ya, maka tinggal dilihat ini. Saya nggak tahu yang mana itu pala, nggak tahu saya. Kalau pala itu memang terbukti memabukkan, maka kembali kepada kaidah bahwa segala sesuatu yang bisa memabukkan sedikit ataukah banyak, maka hukum asalnya haram dalam Islam. Ya, sekali lagi tinggal dilihat ini, dicek, dipastikan, karena pertanyaan kepada para ulama itu tergantung dari isi pertanyaannya. Dalam kaidah disebutkan al-hukmu 'ani syai' far'un li tasawwurihi. Jawaban terhadap sebuah hukum tergantung konteks pertanyaannya. Ya, jadi wallahu taala alam, coba dilihat lagi. Kalau memang pala ini terbukti secara nyata memabukkan, maka haram untuk dipakai. Wallahu taala alam. Jadi jawabannya sampai di situ dulu. Ya, dibuktikan dulu secara ilmiah. Kalau memang memabukkan, maka sedikit perbolehkan. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Nanti untuk tambahan faedah saya akan melihat lagi fatwa-fatwa ulama terkait permasalahan ini. Wallahu taala alam. Ada yang lainnya? Memang memabukkan enggak, Bu? Hah? Pala itu memabukkan enggak? Hah? Saya mungkin pernah makan, cuma saya enggak tahu modelnya gimana. Ya. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz hafizakumullah wa yahfazul jami'. Barakallahu fikum wa fik barakallah. Apakah dengan kita merutinkan mengajak keluarga menuntut ilmu syar'i merupakan jalan agar kita bisa menjawab pertanyaan kubur? Jawabannya iya. Secara umum segala macam kebaikan dan amalan soleh insyaallah itu juga akan membantu kita untuk menjawab dan diberikan kemudahan menjawab pertanyaan di alam kubur. Semua jenis amalan kebaikan, kalau kita sering melakukannya amalan kebaikan tersebut, kemudian kita istiqomah di atasnya, semoga itu semuanya akan menjadi penyebab dimudahkannya kita untuk menjawab pertanyaan alam kubur tersebut. Ya, jadi ini luar biasa nih. Ya, ngajak orang, ya, nuntun orang untuk menuntut ilmu syar'i, terkhusus keluarganya kita, itu ibadah yang luar biasa. Pertama, dia sudah masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Ini orang yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menuntun, mengajak, mengarahkan seseorang melakukan amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Kalau ada orang yang kita ajak pengajian, dia hadir, kemudian dia dengarkan kebaikan tersebut, dia kemudian mengamalkannya, dia dengar, oh ternyata ada yang namanya sholat duha, ya, dikerjakan setelah matahari terbit, ya, dia kerjakan itu karena dia dengar dalam kajian yang dengan sebabnya kita ajak dia, maka setiap dia melakukan sholat duha, kita pun akan mendapatkan pahala. Wah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, jadi jangan pernah bosan untuk melakukan amalan kebaikan. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ibadah yang mulia itu diantaranya apa? Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan selalu rasa cintanya kita kepada ilmu agama. Doa kita selalu kepada Allah, semoga Allah menjadikan hati kita itu cinta kepada ilmu agama. Salah satu bentuk, ya, berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hamba tersebut dari ilmu yang bermanfaat. Salah satu tanda Allah enggak menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah Rabbul Alamin tidak memudahkan orang itu untuk memahami agamanya. Kan rugi kita. Makanya Nabi mengatakan apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada hamba tersebut untuk mengerti perkara agamanya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memudahkan langkah-langkahnya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan terhadap majelis ilmu, kecintaan terhadap ilmu agama Allah itu merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita selalu jaga, yang harus selalu kita syukuri. Doa selalu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu kita yang sedikit. Ya, semakin kita belajar, Bu, Pak, semakin tahu betapa bodohnya kita. Semakin kita belajar, semakin ngerti kita ternyata ilmu agama itu luas. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid itu dalam kitab beliau Hilyah Thalibul Ilm itu menyebutkan fase-fase orang belajar itu ada 3. Ada yang ketika baru belajar, oh seperti Syekhul Islam. Baru belajar udah seperti ulama besar. Ya, istilahnya orang baru sabuk putih sudah merasa wah sekali. Baru belajar karate sabuk putih sudah merasa. Itu bahaya. Ya, itu yang bahaya, yang tercela. Baru belajar sedikit kemudian sudah merasa berilmu sekali, sudah merasa banyak ilmunya. Ketika dia, itu marhala pertama, fase yang pertama. Ketika dia belajar lagi
belajar lagi, semakin sering dia belajar, semakin sering dia menuntut ilmu, duduk dalam sebuah majelis, maka dia masuk kepada fase yang kedua. Apa itu? Tawadhu, rendah hati. Ilmu, ya, ilmu kalau tidak menggiring kita untuk rendah hati, berarti ilmu tersebut tidak berkah. Ilmu yang kita pelajari yang tidak menuntun kita untuk menjadi lebih bagus, berarti itu ilmu yang tidak berberkah. Bahaya. Kalau ada ilmu yang kita pelajari justru semakin membuat kita sombong, maka ketahuilah itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat tersebut adalah menggiring dan menuntun pemiliknya untuk tawadhu, rendah hati. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Itulah yang harus kita posisikan dirinya kita. Ketika semakin belajar, semakin belajar harus semakin rendah hati. Ilmu itu bukan untuk dipamerkan di hadapan orang. Hafalan itu bukan untuk dipamerkan di hadapan orang. Ilmu agama itu bukan untuk dipromosikan kepada orang, bukan. Tapi ilmu itu hendaknya kita pakai untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk lagi ke marhala yang ketiga. Semakin lama dia belajar, maka tingkatan yang ketiga dia masuki, fase yang ketiga. Semakin banyak dan semakin sadar dia bahwa ternyata ilmu agama itu luas. Ternyata ilmu agama itu luas. Ibu, bapak kalau masuk di perpustakaan Arab, ya, itu ribuan kitab. Judulnya aja, jangan baca kitabnya. Judulnya aja nggak sanggup kita baca. Saking banyaknya. Saking banyaknya kitabnya para ulama itu. Ini kita baru belajar usul salasa, baru belajar Asyrul Qawaid fi Tazkiyah Nafs, udah langsung kayak Ibnul Qayyim, kayak Syekhul Islam, kayak ulama yang terkenal Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Kalau ditanya semua mau dijawab. Ayo tanya-tanya semuanya. Itu bahaya. Jadi perhatikan dirinya kita, bahwa hendaknya kita selalu berdoa agar ilmu yang Allah berikan kepada kita itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah, ilmu yang kita dengarkan, kita catat, kita pelajari, kemudian kita amalkan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Ada yang lainnya? Gimana Mas Yusuf? Disambung lagi? Atau ada pertanyaan lain dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian? Ayo, yang penting jangan tanya sebab kenaikan BBM. Ada yang lain? Pak Arif, ada yang lain ibu-ibu sekalian? Ya, silakan Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, ya. Mohon dijelaskan mengenai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Ya, nanti aja kita jelaskan. Iya, iya. Nanti ada pembahasan khusus. Nanti mungkin di usul salasa juga nanti bisa disinggung. Iya Pak Arif, diingatkan nanti. Barakallahu. Ada yang lain? Ibu-ibu. Kalau enggak masih ada waktu, tambah sedikit. Hah? Ini kan waktu itu agak panjang. Ya? Agak panjang, iya. Iya, iya. Kita jadikan satu pertemuan nanti, biar enggak terputus. Hah? Gimana? Ibu-ibu ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, ya ada. Ya silakan Bu. Zuhurnya jam berapa? Ah ya. Oh iya. Tanggung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema ini
Ustaz. Iya, silakan Bu. Semoga Ibu sehat sekeluarga. Sama-sama, amin. Ustaz juga dan keluarga. Amin ya Rob. Ustaz, kalau kita menyelesaikan sholat di sholat isya, terus kita terputus habis menjalankan satu isya, kemudian sunnah Ba'diyah. itu ba'diyah, kemudian kita ingin menyambung nanti sholat witirnya Ya. di artinya istirahat dulu, Ya. dulu sebentar, Ya. kita terbangun, kita melakukan sholat Tahajud. nah itu yang kami tanyakan, sholat 2 rakaat, kemudian hanya 2 rakaat, kemudian witir, kemudian tidur lagi, nah terus terbangun langsung sholat malam, maksudnya tahajud, itu bisa Pak? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, pertanyaannya bagus. Didengarkan tadi ya Bu ya. Jadi saya ngomong dulu dikit tentang sholat isya. Ya, hukum asal sholat isya itu ataukah sholat-sholat yang lainnya dikerjakan di awal waktu. Itu hukum asalnya. Tapi khusus untuk sholat isya ya bagi para wanita ataukah orang-orang dari kalangan lelaki yang ada uzurnya, kalau tidak menghadiri sholat berjamaah, yang paling bagus sholat isyanya itu diakhirkan. Paham ya Bu ya? Ya, pernah dengar nggak ini? Pernah dengar? Ibu pernah dengar? Hukum asal sholat itu dikerjakan tepat pada waktunya. Itu kalau kaum muslimin sudah berkumpul semuanya di masjid, ataukah sudah berkumpul semuanya untuk melaksanakan sholat isya, dikumandangkan azan, ya kemudian ditegakkan qomat, maka sholat berjamaah itu lebih bagus. Tapi kalau sekiranya ada laki-laki yang terluputkan dari sholat berjamaah, istrinya sakit, dia harus jaga, anaknya sakit, dia harus jaga, sehingga enggak memungkinkan baginya ikut sholat berjamaah, enggak memungkinkan baginya untuk sholat di tepat pada waktunya, maka dalam kondisi seperti ini disunnahkan, bahkan yang lebih bagus untuk diakhirkan sekalian sholat isya tersebut, ya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis shalah hadhihi sa'ah. Sekiranya tidak memberatkan dan merepotkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk sholat isya di waktu ini. Ya, Nabi ketika itu Bu ada keperluan, akhirnya sholat isyanya itu keluar dari waktu yang telah ditetapkan di awal waktu. Ya, kemudian di antara para sahabat ada yang sudah terngantuk-ngantuk, ya, menunggu Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat isya. Maka ketika beliau keluar dari rumahnya, ya karena udah telat, ya kata beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis shalah hadhihi sa'ah. Sekiranya tidak memberatkan, tidak merepotkan umatku, maka sungguh saya akan perintahkan mereka untuk sholat di saat ini. Jadi kalau dikira-kirakan, ya ibu sholat jam 10, jam 9, jam 11, terserah, ya. Itu catatannya kalau ibu tidak khawatir ketiduran, ya. Kalau ibu ataukah bapak yang berhalangan untuk sholat di awal waktu di sholat isya khawatir ketiduran, maka jangan karena ingin mengharapkan yang lebih utama ini kemudian ibu terluputkan dari sholat isya itu sendiri. Nanti kata Ustadz sholatnya bagus, isya itu diakhirkan, ya. Artinya tidur, bangunnya jam 4 subuh. Jangan. Ibu, bapak tolong perhatikan penjelasan saya ini, jangan salah paham. Karena ini mungkin sebagian orang enggak ada yang baru dengar mungkin, karena memang itu 2 sholat. Sholat yang kedua sholat zuhur. Kalau keadaannya panas sekali, yang tidak memungkinkan kita untuk sholat secara khusyuk. Kalau ruangan kita berada di rumah kan sejuk tuh, ya, berarti apa sholat tepat pada waktunya. Kenapa diakhirkan sholat zuhur tersebut? Karena ilahnya, sebabnya itu panas yang menjadikan seseorang itu nggak bisa konsentrasi khusyuk
ibadah. Di zaman Nabi itu mereka nggak pakai AC tempatnya, memang panas sekali, maka sebagian orang nggak tahan untuk meletakkan jidatnya itu ke tempat sujudnya. Maka karena kondisi yang begitu panas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Fa'abridu, tunggu sampai panas itu menurun, ya, meredah, ya, karena panasnya matahari itu termasuk dari panas dari api neraka. Itu dulu Bu ya. Kalau ibu khawatir, maka ibu laksanakan sholat isya itu tepat pada waktunya. Ibu dengarkan azan dikumandangkan, maka ibu sholat. Setelah sholat isya, ibu laksanakan sholat ba'diyah, sholat sunnah. Setelah zikir, ibu sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian ibu tadi tanyakan gimana tuh Ustaz kalau tidur sejenak, ya silakan tidur. Kalau ibu pingin mendapatkan pahala dari tidurnya ibu itu, niatkan bahwa ibu tidur untuk mendapatkan tenaga biar bisa konsentrasi melakukan sholat tahajud. Jadi ada kebiasaan adat manusia yang bisa menjadi ibadah kalau dia niatkan. Tidur itu kan biasa tuh, ya, kita tidur biasa sebagai adat kebiasaannya kita, sebagai rutinitasnya kita. Tapi kapan ibu bapak sebelum tidur niatkan, ya Allah saya kailulah ini, saya tidur sejenak untuk mendapatkan tenaga agar bisa lebih kuat sholat tahajud, maka tidurnya ibu akan bernilai pahala, ya. Ibu tidur sejenak, sejam, 2 jam, 3 jam, kemudian ibu bangun, ibu sholat sunnah 2 rakaat, ibu sholat sunnah 2 rakaat. Bisa ibu niatkan itu sebagai sholat sunnah wudu, bisa juga sebagai pembuka sholat malam, ya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat ringkas, kemudian ibu sholat tahajud dulu berapa rakaat, ya, dari apa yang ibu sanggupi. Kemudian ibu tidur lagi, nanti ibu bangun langsung sholat witir, itu boleh. Kalau Ustadz saya sholat tahajud, kemudian saya sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat, kemudian saya tidur, saya bangun lagi, ternyata masih jam 3, setengah 4, boleh nggak saya sholat lain lagi, sholat tahajud? Jawabannya boleh. Tapi ibu kalau sudah sholat witir, maka jangan sholat witir lagi, karena sholat witir itu dalam semalam cuman sekali. Kata Nabi SAW, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau ibu yakin bisa bangun di tengah malam sebelum dikumandangkan azan yang menunjukkan masuknya sholat subuh, maka lebih bagus ibu jangan sholat witir dulu, karena sholat witir itu penutup sholat malam. Dipahami ya Bu ya? Ada kondisi yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita mendahulukan sholat witir. Apa yang dialami oleh Abu Hurairah, kata beliau, awsani khalili bithalathatin, kekasihku Nabi memberikan wasiat kepadaku, wa an utir qabla an anam. Ada 3 wasiat yang Nabi berikan kepada Abu Hurairah. Di antaranya apa? Untuk sholat witir sebelum tidur. Ya, Abu Hurairah disarankan oleh Nabi, kamu sebelum tidur sebaiknya sholat witir dulu. Kenapa? Karena kata para ulama, keadaan dan kondisi Abu Hurairah itu seringnya beliau telat tidurnya, memuroja ilmu yang didapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang mengkhawatirkan dirinya enggak bisa bangun di tengah malam, tidak bisa melakukan sholat witir, maka hendaknya dia witir sebelum tidur. Persoalan dia terbangun nanti di tengah malam, jam 2 malam, jam 3, setengah 4, masih ada waktu untuk qiyamul lail, maka hendaknya dia pakai untuk qiyamul lail, untuk berdoa, tapi jangan lagi witir. Paham ini Bu? Barakallahu fiik. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami Bu? Insyaallah. Barakallahu fiik. Iya. Kalau kita sholat witir itu sholat terakhir 3, sholat yang rakaat 3 udah azan kan? Masya Allah. Gimana tuh ya? Kalau sholat witir, sedang sholat witir, di rakaat yang ketiga, azan dikumandangkan. Ya, sebagian ulama diantaranya fatwa dari Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan disempurnakan.
ya dengan cepat. Cepat artinya dengan penuh khusyuan, tapi jangan lama-lama ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian tinggal dilihat juga ya, biar nggak mengalami peristiwa yang seperti yang disebutkan oleh Pak Arif tadi. Ibu lihat kalau kondisi jamnya sudah mendekati azan subuh ya, belum witir, maka ibu witir apa? 1 rakaat aja. Paham ya? Kalau lihat waktunya masih panjang, sholat witir 3 rakaat. Jadi tinggal dilihat ya. Jangan asal-asalan bangun langsung wudu langsung Allahu Akbar. Sementara tinggal 1 menit dikumandangkan azan, akhirnya enggak konsentrasi lagi. Jadi tinggal lihat waktunya itu. Kalaupun terjadi apa yang diceritakan tadi, sholat witir ternyata azan dikumandangkan, maka lanjutkan. Tapi jangan kemudian berlama-lama, berpanjang-panjangan, jangan, diselesaikan dengan ringkas. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu ya. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat apa yang kita paparkan, dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kekuatan hidayah untuk menjalankan apa-apa yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan.